Saya nih belum pernah pakai ini. Takutnya ngaco. Belum pernah pakai Google Meet. Oh, tapi ini udah bisa, Prof. Ya, ini saya coba ya. Saya berhasil nggak ini? Eh, Ini coba untuk share screen slide-nya ya, dulu, ya, Prof. ya. Heeh. Loh, kok belum bisa? Kok belum bisa tadi? Oh, ini udah. Sudah. Udah ya. Mm-mm. Ya, Saya stop share dulu ya. ya. Nanti tinggal di slideshow saja, Prof. Oh, gitu aja. Ya udah. Kalau ada Oke. yang tanya gimana, Kiani? Saya nggak tahu di mana saya lihatnya. Nggak apa-apa, nanti saya yang bacakan aja, Prof, kalau ada yang tanya. Oh, gitu. Ya, 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 ya. dia di bagian chat sih nanti. Oh, saya itu belum pernah pakai Google Meet, jadi masih bingung. Biasanya pakai Zoom. Ya, baik. Kita masih menunggu peserta dulu ya, Prof. Ya, silakan. Nanti kasih tahu aja kapan saya mesti Ya, mulai. Mm-mm. baik. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Udah mulai? Tom. Ya. Ini mau dikemanain? Bagus sih, jangan dibuang wayang-wayang. Pasti mahal tuh. Aduh. Oh, dipajang itu bisa, Pak. Di tembak kerak itu, Pak. Ini wayangnya bisa dipajang di rak. Daripada kayak gitu. Daripada pas-pas yang itu. Hmm, pas-pas kayak gitu.
Prof, kita akan mulai di jam Oh. 9:05 ya, Prof? Iya, pokoknya nanti kalau Giani udah ngomong baru saya itu ya bicara. Baik, baik, Prof. Ya, baik. Selamat pagi kepada pembicara kita di Kulab 6 seri 6 hari ini ya dengan Profesor Rahayuningsih Dharma, spesialis patologi klinik. Selamat pagi, Prof. Dan selamat pagi Selamat juga pagi. kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung ya. Nah, saya lihat ini jumlah partisipannya berangsur-angsur bertambah gitu, Prof. Gitu. Mudah-mudahan nanti semakin siang semakin ramai ya. Ya. Gitu. Jadi hari ini pembahasan kita adalah terkait dengan talasemia ya, Prof ya.
Iya, Jadi betul. terkait dengan screening dan juga diagnosis dari talasemia. Nah, mungkin ini juga nanti akan dibahas lebih lanjut, termasuk pemeriksaannya gitu ya, Prof ya, Iya, untuk betul. talasemia ini. Mungkin kita di tahun lalu juga sudah pernah membahas salah satunya talasemia, tapi tidak apa-apa, kita juga akan terus melakukan update dan juga refreshment ya, Prof ya, terkait Benar. pemeriksaan ini. Karena memang salah satu pemeriksaan yang penting juga gitu ya terkait dengan hematologi, dan di sini kita sudah bersama dengan pakarnya yaitu dengan Prof Rahayu. Baik Prof, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:06 waktu Indonesia bagian Barat ya saat ini. Mungkin Prof bisa memulai materinya, silahkan Prof. Oh iya. Selamat pagi semuanya ya, untuk moderator, untuk Mbak Pena, Mbak Gita, Mbak Giani, dan juga para peserta ya. Mungkin di pagi hari ini, hari Sabtu ya, kita bisa memakai waktu untuk berdiskusi mengenai talasemia. Karena talasemia ini kan merupakan salah satu penyakit yang cukup banyak di Indonesia ini ya. Nah, kita akan berbicara dulu yang disebut dengan hemoglobinopati. Jadi hemoglobinopati ini sebenarnya merupakan atau terdiri dari talasemia dan hemoglobin varian. Nah, talasemia yang lebih terkenal ya, lebih dikenalin masyarakat, itu sebenarnya disebabkan oleh suatu mutasi. Mutasi. Prof Rahayu share screen, Prof. Belum share screen. Ini udah share screen? Nggak kelihatan. Coba diulangin dulu, Prof. Oh ya, sebentar. Nggak kelihatan ya. Aduh, saya mesti sebentar. Tadi saya berarti saya mesti. Saya belum biasa ini dengan ini, saya coba. Ada tombol yang ketiga dari kiri, Prof. Ini share screen ya. Ya. Terus entire screen. Entire screen. Terus lalu kotaknya, klik kotaknya. Yang ada Chrome di bawah Chrome, terus share. Betul, Prof. Share, terus saya buka ininya ya. Udah kelihatan? Buka slide. Sudah terlihat, Prof. Udah ya, sekarang ya, saya maaf ya, ini terus terang aja nih, saya gaptek nih. Biasanya pakai Zoom, sekarang pakai Google Meet, jadi mohon maaf para peserta nih, saya sudah tidak apa-apa, lansia, Prof. jadi suka gaptek. Ya. Silahkan dilanjutkan. Sudah dibantu sama. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang screening dan diagnosis talasemia. Nah, ini adalah pokok bahasan yang akan kita diskusikan hari ini, ya. Jadi sebenarnya talasemia itu merupakan bagian dari suatu kelainan yang disebut hemoglobinopati, kelainan pada hemoglobin. Ada dua jenis ya, yaitu talasemia dan hemoglobin varian. Talasemia sendiri disebabkan oleh mutasi pada gen membentuk globin. Globin ini adalah bagian dari hemoglobin ya. Nah, akibat mutasi ini bisa terjadi sintesis rantai globin itu berkurang atau sama sekali tidak dibentuk ya. Nah, ada banyak jenis mutasi. Ternyata sekarang sudah dikenal ada 450 jenis yang bisa menyebabkan talasemia. Nah, kemudian yang termasuk hemoglobinopati adalah hemoglobin varian. Kalau hemoglobin varian, mutasinya itu menyebabkan perubahan struktur rantai globin. Jadi sifatnya kelainannya kualitatif. Kalau tadi talasemia itu sifatnya kelainan kuantitatif jumlahnya. Ya. Nah, untuk hemoglobin varian mutasinya lebih banyak lagi. Ada 1.358. Mungkin sekarang nambah lagi ya, nggak tahu ini. Tambah terus ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya, jadi ada mutasi yang menyebabkan gangguan sintesis rantai globin. Rantai globin ada alfa atau beta. Nah,
ini talasemia ini merupakan penyakit keturunan. Berarti kalau ada seorang penderita talasemia, dia pasti berasal dari salah satu orang tua atau kedua-duanya yang membawa sifat. Ya. Nah, talasemia alfa itu kebanyakan disebabkan oleh delesi dari gen globin alfa. Nah, beratnya penyakit tergantung dari berapa jumlah gen yang mengalami delesi. Ada 1, ada 2, ada 3, atau 4. Ya. Nah, kalau talasemia beta itu kena point mutation ya, atau mutasi titik pada gen globin beta. Jadi secara klinis itu ada 3 kategori, ada yang mayor, talasemia beta mayor, ada talasemia beta minor, dan ada yang intermedia. Yang mayor itu disebabkan oleh homozigot, mutasinya homozigot, jadi dia bisa berasal dari kedua orang tuanya pembawa sifat ya, mengakibatkan rantai beta itu tidak dibentuk sama sekali, itu disebut beta zero mutation. Dan ini menimbulkan gejala yang berat, ya, anemia berat dan memerlukan transfusi seumur hidup. Dan pembesaran hepar dan lien, dan orangnya juga kuningnya icterit, pertumbuhan juga terganggu, pertumbuhan jadi anak itu pertumbuhannya terganggu. Sedangkan yang minor itu biasanya heterozigot. Dan ini biasanya disebut beta plus mutation. Dia cuma rantai betanya berkurang aja, bukan sama sekali tidak dibentuk, hanya berkurang. Nah, yang namanya tal beta intermedia itu kondisi di antara kedua, dari yang berat dan yang ringan tadi. Kemudian kalau kita bicara epidemiologi, ini yang tadi saya sebut hemoglobinopati itu kelainan genetik yang paling sering ditemukan di seluruh dunia. Nah, sekarang aja sudah mencapai 270, mungkin udah lebih ya. Yang paling tinggi itu di sekitar Laut Tengah, Mediterania sana. Timur Tengah, juga di Afrika, di India, Asia Tenggara, dan pulau-pulau di Pasifik. Sedangkan pembawa sifat itu bervariasi dari 1 sampai 20%. Jumlahnya mencapai 80 juta. Kalau talasemia alfa, yang lebih ringan itu cuma 10-20% di Afrika, di Timur Tengah, di India, juga ada di Papua New Guinea. Ya. Nah ini jadi ada orang menyebut apa ya, seperti sabuk ya, itu dari sekitar Laut Tengah sampai Afrika sampai Asia. Yang merah itu talasemia, kemudian yang HBS ini yang menimbulkan penyakit sel sabit itu banyak di Afrika, kemudian ada HBC, ada HBE, ini nggak terlihat ya, sedikit sih. Nah, untuk mengetahui apa itu globin, kita kembali kepada hemoglobin ya. Hemoglobin itu yang memberi warna merah pada eritrosit, itu terdiri dari sepasang rantai alfa dan sepasang rantai beta, itu yang normal ya pada hemoglobin A namanya ya. Ini ada beta dan beta, kemudian ada alfa dan alfa, kemudian ada hem, yaitu yang membawa besi ya, di antaranya terdapat hem. Nah, rantai globin itu dibentuknya sejak dalam kandungan. Ini ada pembentukan yang sebelum lahir, ini garis ini menunjukkan waktu lahir ya. Nah, dulu itu dibentuk ada rantai epsilon, ada rantai zeta dan sebagainya ya. Kemudian pada waktu lahir yang terbanyak adalah ini alfa dan delta, gamma ini ya, gamma, alfa dan gamma. Jadi pada waktu lahir itu banyakkan HbF pada waktu lahir. Sedangkan hemoglobin A yang terdiri dari 2 alfa, 2 beta itu cuma 15-40%. A2 itu alfa 2 dan delta 2 itu 1%. Tapi mulai umur 1 tahun sampai dewasa itu komposisinya berubah karena rantai gamma ini berkurang, kemudian mulai muncul ada delta ya.
Jadi ada A2, ada betanya naik ya. Jadi di sini ada perubahan, ada simpang ini. Yang ini naik, ini turun ya. Jadi pada waktu dewasa yang terbanyak adalah hemoglobin A yang terdiri dari 2 alfa, 2 beta. Ini yang paling banyak. Dan A2 itu sampai 3%, sedangkan hemoglobin F itu kurang dari 1%. Ini dewasa. Kok nggak mau? Aduh. Nah, thalassemia alfa, tadi saya katakan bahwa sebagian besar penyebabnya ada delesi ya. Kalau delesinya satu gen, itu dia masih disebut silent carrier, pembawa sifat yang ya tidak kelihatan lah ya. Pada umumnya hematologinya normal dan jenis hemoglobinnya seperti ini, Hb bar dan Hb Portland. Sedangkan kalau delesi 2 gen, itu bisa homozigot, bisa heterozigot. Ada tal alfa plus trait atau tal alfa 0 trait ya. Dan ini anemianya ringan sampai sedang. Pada dewasa banyaknya Hb bar, sedangkan pada HbH, sedangkan pada waktu lahir pada ini Hb bar. Nah, kalau delesi 3 gen disebut penyakit HbH atau HbH disease ya. Nah, ini biasanya anemia berat dengan gambaran yang mikrositik hipokrom berat, ada anisopoikilocytosis, dijumpai sel target, ada basophilic stippling. Ininya sama ya, kalau baik lahir, bat, yang dewasa HbH. Nah, yang kalau 4-4-nya delesi, maka dia fatal, tidak hidup ya. Jadi ini sangat berat ya kondisinya ya. Ada lagi yang non-delesi ini yang lain-lainnya, ada constant spring dan sebagainya. Nah, ini patofisiologi thalassemia alfa. Kalau rantai alfa itu kan turun, maka kita akan menjumpai betanya beta 4 atau gamma 4. Kalau pada bayi baru lahir kan gamma yang banyaknya, gamma 4, disebut Hb bar. Kalau dewasa HbH, beta 4. Nah, ini kemudian menjadi HbH disease atau penyakit HbH dan sifatnya adalah Hb yang tidak stabil. Jadi kalau ada stres oksidatif, dia akan mengalami lisis, dihancurkan di RES, sehingga kita jumpai anemia hemolitik. Ya. Sedangkan kalau pada bayi, dia ini rantai gamma, HbF ya, Hb bar ini, dia afinitasnya terhadap oksigen tinggi. Karena afinitasnya tinggi, maka oksigennya tidak dilepas ke jaringan, sehingga jaringan mengalami hipoksia. Ini pada thalassemia alfa. Nah, bagaimana pada thalassemia beta? Yang pada thalassemia beta yang tidak dibentukkan rantai beta, tidak dibentuk atau jumlahnya kurang ya, maka keseimbangan terganggu, jadi rantai alfanya banyak. Nah, rantai alfa yang banyak ini mengalami presipitasi. Kalau presipitasinya pada prekursor, jadi eritrosit yang belum matang, maka akan dia mengalami penghancuran. Kita sebut sebagai eritropoiesis yang inefektif ya. Jadi eritrosit muda ya itu dihancurkan, belum matang. Sedangkan kalau sudah matang maka kita sebut hemolisis ya. Nah, thalassemia beta yang mayor ini yang disebabkan mutasi yang homozigot itu tidak dibentuk rantai beta dan kalau yang beta plus ini masih ada pembentukan tapi berkurang. Akibatnya karena seharusnya kan seimbang, tapi karena beta tidak dibentuk maka alfanya jadi kelebihan. Nah, yang lebih ini mengalami presipitasi, menyebabkan tadi inefektif kalau dia masih prekursor ya, atau hemolisis. Jadi dua hal ini. Nah, karena rantai beta ini rendah atau tidak dibentuk maka rantai gamanya meningkat, jadi kita akan jumpai peningkatan HbF. Nah, pada kondisi ini ukuran eritrosit kecil, MCV turun, MCH-nya juga turun, RDW meningkat. RDW kan ini menunjukkan kondisi anisositosis ya. Jadi ukurannya bervariasi. Kita juga lihat pada sediaan hapus anisopoikilocytosis. Selain ukuran, bentuknya juga bervariasi dan akan dijumpai sel target. Juga dijumpai eritrosit berinti. Nah, di gambar darah tepi, ini yang titik yang
seperti mungkin dianggapnya seperti limfosit ya. Sebenarnya ini eritrosit berinti itu, rubrisit, metarubrisit lah ya. Nah, ini pada hitung leukosit, kalau sel counternya belum mengenal, maka dia bisa dihitung sebagai leukosit. Jadi nanti jumlah leukositnya seolah-olah tinggi, jadi perlu dilakukan koreksi, ya, koreksi terhadap jumlah leukosit supaya eritrosit berinti ini tidak dihitung sebagai leukosit. Tapi mungkin pada alat penghitung sel darah yang lebih baru, mereka dapat mengenal sehingga dapat membedakanlah eritrosit berinti dari leukosit. Nah, gambaran klinisnya bisa talasemi mayor atau intermedia ya. Mayor itu biasanya dalam 2 tahun sudah terdiagnosis. Dan kondisi ini membutuhkan transfusi yang reguler. Jadi kalau HP-nya turun mesti transfusi. Kalau intermedia ini lebih ringan dan dia umurnya lebih tinggi, baru terdiagnosis ya. Lebih ringan dan tidak perlu transfusi yang secara reguler. Nah, pada kondisi normal nih ya, eritrositnya juga normal ya. Tapi kalau dia pembentukan rantai betanya berkurang ya, beta globinnya berkurang, maka terjadi kelebihan alfa kan, seharusnya kan seimbang antara alfa dan beta. Kalau beta berkurang jadi alfanya lebih. Nah ini terdiri dari yang tadi tidak larut tadi, insoluble alfa globin aggregate ya. Dan ini yang tadi yang mudah dihancurkan bisa hemolisis atau eritropoiesis inefektif. Jadi akan memicu pembentukan di sumsum tulang ya. Sumsum tulang akan membentuk lebih banyak. Kemudian sel-sel yang abnormal ini di mana banyak rantai alfa yang mengalami agregat. Di sini dia juga akan selnya mengalami hipokrom dan dia akan mengalami penghancuran di limpa ya. Eritrosit yang mengandung ini akan dihancurkan di limpa. Nah, nanti kalau misalnya mengalami splenektomi, maka ini kita akan banyak menjumpai ini ya. Ini tadi menyebabkan anemia, dan kalau anemia akan menyebabkan jaringan mengalami anoksi. Karena anoksia, maka eritropoietin akan meningkat, eritropoietin dari ginjal ya, sehingga akan terjadi pembentukan eritropoiesis yang meningkat. Akibatnya terjadi ekspansi dari sumsum tulang ya. Sumsum tulangnya ini akan ekspansi. Nah, kita bisa lihat di tulang-tulang pipih ya, misalnya di tengkorak. Nah, karena banyak sel eritrosit muda yang dihancurkan tadi, maka terjadi eritropoiesis yang tidak efektif, inefektif eritropoiesis. Kalau orang itu, pasien itu banyak makan besi, maka terjadi peningkatan absorpsi besi. Nah, besi yang meningkat disertai dengan banyaknya transfusi ya, dia akan menyebabkan orang kelebihan besi. Kelebihan besi itu antara lain akan mengalami deposit di hati, baik bisa juga di jantung dan di berbagai alat lain, bisa juga di pankreas dan lain-lain ya. Akan mengalami yang namanya systemic iron overload. Ya. Jadi kondisi inilah yang akan terjadi pada pasien talasemi. Nah, sedangkan ada yang disebut talasemia beta trait atau yang minor tadi, ini akibat heterozigot. Pada kondisi ini, kadar Hb-nya itu masih ya rendah, tapi tidak rendah sekali, 10-12 gram. MCV, MCH-nya rendah, kecil ya, mikrositik hipokrom. Nah, karena ini dia sulit dibedakan dari anemia kekurangan besi, defisiensi besi. Nah, ada cara untuk membedakan, yaitu memakai suatu rumus yang disebut indeks diskriminan, membedakan antara anemia defisiensi besi dengan talasemia beta trait atau talasemia yang beta minor ini.
Pada kondisi ini retikulosit meningkat, ya, meningkat secara persentasi, tapi kalau jumlah absolutnya normal. Ya. Kalau diperiksa analisa HbA2-nya meningkat, HbF-nya juga meningkat, HbA2 lebih dari 3,5 dan HbF lebih dari 0,5. Nah, di dalam darah tepi kita jumpai eritrosit yang lebih kecil. Sebagai pembanding adalah inti limfosit kecil, ya. Jadi kita lihat eritrositnya mikrositik, ya, lebih kecil, dan hipokrom. Bagian yang cerah ini lebih lebar dari biasanya, ya. Jadi mikrositik hipokrom itu sulit dibedakan dengan anemia defisiensi besi, ya. Nah, sedangkan yang namanya intermedia ini klinisnya lebih ringan dari mayor. Di sini juga HbF dan HbA2-nya meningkat. Tapi yang disebut talasemia intermedia ini kan klinis, ya. Sebenarnya secara genetik itu ada macam-macam yang menyebabkan talasemia intermedia, ya. Ini contohnya ada homozigot dari talasemia beta ringan yang tipe Afrika. Ada yang namanya silent talasemia beta, talasemia delta beta. Atau compound heterozygosity dari talasemia beta ringan dengan talasemia beta yang berat. Jadi campuran gitu, ya. Atau compound heterozygosity dari talasemia berat, beta berat dengan Hb varian rantai beta. Atau koinsiden antara beta homozigot dengan talasemia alfa. Jadi seolah-olah keseimbangan itu kalau dua-duanya mengalami kekurangan kan mungkin agak seimbang gitu, ya, jadi lebih ringan dibandingkan yang talasemia beta mayor, ya, atau interaksi antara beta yang berat dengan kondisi yang menimbulkan gen alfa berlebih. Ini talasemia intermedia tidak membutuhkan transfusi reguler. Nah, sekarang kita terus ke hemoglobin varian. Kalau tadi sudah ada talasemia alfa dan beta, ya, hemoglobin varian. Hemoglobin varian itu banyak sekali, tapi yang akan dibahas di sini hanya yang sering, ya, yaitu hemoglobin S. Hemoglobin S ini menyebabkan penyakit yang disebut penyakit sel sabit, karena eritrositnya berbentuk seperti sabit. Dan kondisi ini banyak ditemukan pada orang Afrika, juga pada Timur Tengah. Jadi kalau sekarang banyak orang Afrika ke Indonesia, mungkin mereka juga menikah dengan orang Indonesia, maka mungkin akan didapatkan anak-anak yang mempunyai hemoglobin S, ya, mungkin, ya, kalau yang datang itu adalah pasien hemoglobin S ini. Dan ini disebabkan oleh point mutation pada gen globin beta. Kalau talasemia kan berkurang pembentukannya globin betanya. Tapi kalau ini mutasi yang menyebabkan perubahan struktur. Jadi dia ada glutamik menjadi valin, ya. Dan pada kondisi deoksigenasi, jadi kalau oksigennya berkurang, hipoksia gitu, maka HbS ini yang ada di dalam eritrosit itu dia akan mengalami polimerisasi. Jadi tidak terlarut. Dia mengalami polimerisasi sehingga terjadi suatu kondisi yang disebut cycling phenomena. Ini karena HbS yang ada di dalam eritrosit tadi menggumpal, ya. Jadi eritrosit seperti ini contohnya bambu tipis gitu, ya, kayak sabit. Ada juga yang, ya, pokoknya seperti sabit, tapi ada yang jadi. Yang penting HbS yang ada di dalam eritrosit itu mengalami polimerisasi, jadi tidak terlarut, ya. Jadi ini terjadi kalau oksigennya kurang. Nah, HbF tadi kan HbF, kalau anak-anak kan banyak HbF-nya, ya. HbF ini mengurangi manifestasi klinis, sehingga gejala dari penyakit ini munculnya kalau sudah lebih besar, ya. Pada waktu HbF sudah mulai turun pada usia 5-6 bulan. Kalau dia heterozigot, jadi hanya satu saja yang membawa satu gen yang membawa mutasi ini, disebut sickle cell trait. Biasanya tidak ada gejala, kecuali kalau dia mengalami stres atau dehidrasi, ya. Nah, kemudian ada hemoglobin E.
Hemoglobin E ini banyak ditemukan di Asia Tenggara, di perbatasan antara Thailand, Laos, Kamboja, sehingga di situ disebut sebagai HPE ya, triangle ya, hemoglobin E triangle ini. Sampai 60% populasinya membawa gen HPE. HPE ini merupakan HP varian jadi terjadinya pada rantai globin beta. Ya, ini perubahannya. Nah, pada 26 menjadi lisin ya, glutamic acid. Pada HPE yang homosikot, maka kita jumpai anemia ringan. Juga mikrositik hipokrom, banyak sel target. Gambarannya mirip dengan thalassemia beta trait atau beta heterosikot. Pada HPE yang heterosikot lebih indeks eritrositnya masih normal ya. Jadi semua morfologinya minimal. Nah, elektroforesis kita bisa jumpai HPE-nya berapa persen. Ini banyak dijumpai di Asia Tenggara. Jadi kombinasi antara thalassemia beta dengan HPE. Dan ada yang ringan, tapi ada juga yang sampai berat ya. Thalassemia beta, HPE. Jadi mungkin ibunya membawa HPE, bapaknya membawa thal beta, jadi anaknya bisa thal beta HPE. Ya. Kemudian ada yang namanya hemoglobin C. Ini penyebabnya adalah perubahan ini, asam amino glutamat menjadi lisin pada posisi 6 rantai globin. Ini kurang mudah larut, jadi mudah membentuk kristal. Nah, pada sediaan hapus nih buat teman-teman ya yang sering melihat sediaan hapus, kita bisa ketemu kristal HBC ini ya, ini kristal. Dan gambarnya mikrositik juga, MCHC-nya tinggi. Kalau homosikot, maka masih ringan anemia hemolitiknya. Ada splenomegali, sedangkan yang HBC trait, yang heterosikot, biasanya normal. Komplikasinya tidak berat, tapi kalau dia bersama-sama dengan hemoglobinol lain atau seperti dengan HBS, maka komplikasinya jadi berat. Ya. Jadi kalau HBC sendiri aja heterosikot tanpa gabungan dengan yang lain ringan. Nah ini kalau dengan HBS nih yang seperti apa sabit tadi. Kemudian hemoglobin D ini strukturnya asam glutamat diganti dengan glutamin pada 121. Penyakit yang homosikot aneminya masih ringan. MCV-MCH-nya juga turun dan ada sel target. Nah, elektroforesis 90% HPD itu kalau homosikot. Tapi kalau yang heterosikot biasanya hanya 30-40%. A2 dan F-nya normal dan atau sedikit meningkat. Nah, sekarang kita sudah mengenal ada thalassemia, ada hemoglobin varian. Nah, bagaimana pemeriksaan labnya ya? Untuk screening, tadi kan hampir semua itu memberikan gambaran mikrositik hipokrom ya. Jadi kita pasti harus meriksa hematologi lengkap. Kalau punya alat penghitungan sel counter ya. Dan pada sediaan hapus kita akan jumpai mikrositik hipokrom, anisopoikilositosis, ada sel target, ada basophilic stippling. Nah, untuk membedakan, kita bisa memakai algoritma dengan memeriksa status besi, atau kita memakai indeks diskriminan, jadi pakai rumus-rumus ya. Nah, kita juga kalau untuk tal alfa, itu kan kita bisa mencari adanya HBH inclusion bodies dari HBH. Ini kita memerlukan pewarnaan supravital, jadi seperti pemeriksaan retikulosit ya, tapi yang dilihat beda ya. Ya, ini adalah algoritma kalau kita menemukan anemia mikrositik hipokrom. Jadi kan meskipun penyebab terbanyak itu anemia defisiensi besi, tidak berarti kalau semua mikrositik hipokrom itu penyebabnya kekurangan besi. Jadi jangan langsung kalau ketemu mikrositik hipokrom langsung dikasih besi ya. Belum tentu, bisa aja penyebab yang lain. Ini kalau kita lihat bisa thalassemia, defisiensi besi, bisa chronic disease, atau penyakit anemia sideroblastik. Jadi mikrositik hipokrom dengan sel counter pasti kita ketemu MCV rendah, MCH rendah. Nah, kalau kita periksa status besi, serum iron dan TIBC, maka kalau normal
atau meningkat, itu kita teruskan dengan analisa HB. Kemungkinan dia talasemia. Tapi kalau dia menurun, jadi saturasi transferinnya kurang dari 16%, kemungkinan itu bisa anemia defisiensi besi atau anemia penyakit kronis. Jadi kita mesti periksa ferritinnya. Kalau ferritin ini kan cadangan besi. Kalau ferritinnya turun, maka dia adalah anemia defisiensi besi. Tapi kalau ferritinnya meningkat, maka dia adalah anemia penyakit kronis, ya. Nah, sekarang kalau saturasinya meningkat, kemudian kita periksa sumsum tulang. Ini nanti kita mungkin akan menjumpai anemia sideroblastik, ya. Jadi kalau anemia mikrositik hipokrom memang terbanyak adalah defisiensi besi. Tapi jangan lupa talasemia itu cukup tinggi, ya. Kita cukup banyak. Jadi kita bisa melakukan atau memeriksa secara status besi untuk menemukan berbagai penyebab mikrositik hipokrom. Nah, ada juga beberapa rumus-rumus yang kita sebut sebagai indeks diskriminan. Ini untuk membedakan apakah dia talasemia beta trait, ya, maksudnya yang minor, ya, atau anemia defisiensi besi. Nah, mungkin yang banyak dikenal oleh klinisi adalah indeks Menser. Ini rumusnya MCV dibagi RPC. RPC ini jumlah eritrosit, ini MCV mean corpuscular volume, ya. Ada lagi England and Fraser, ini kayak gini. Ada pakai hanya RPC aja. Terus ada yang pakai MCH dibagi RPC. Pokoknya macam-macam, ya. Dan cut off-nya juga berbeda-beda. Nah, kalau talasemia beta trait itu kebanyakan MCV-nya lebih rendah, ya. Jadi dia akan menjumpai pada indeks Menser dia kurang. Sedangkan pada anemia defisiensi besi dia lebih dari ini cut off-nya yang membedakan, ya. Jadi banyak sekali rumus-rumus ini, ya. Mereka yang meneliti itu pasti menemukan dan kemudian membandingkan yang mana yang tal beta, mana yang anemia. Ini kan nanti diperiksa dengan pemeriksaan lebih lanjut lah untuk membedakan ini, memastikan bahwa dia adalah anemia defisiensi besi. Tadi kita lihat dari status besi, dari talasemianya kita teruskan dengan analisa HB. Jadi akhirnya kita bisa menemukan indeks ini, angka-angka ini. Nah, indeks tadi itu berbeda-beda dalam diagnostik odds ratio-nya, kemudian sensitivitas spesifisitasnya, area under curve-nya juga berbeda-beda. Nah, ini katanya nih yang paling tinggi adalah MH ratio. Kemudian ada yang pakai hanya RBC, ada yang Menser itu 0,896. Ini yang banyak dipakai, ya, klinisi sering sekali pakai ini. Nah, tadi kita baru screening, kita belum memastikan, ya, walaupun secara pemeriksaan yang tadi screening sudah dicurigai, kita perlu melakukan konfirmasi apakah yang dicurigai itu betul apa tidak, ya. Jadi ada dengan cara elektroforesis atau kromatografi. Nah, elektroforesis ini dulu kita mengenal yang memakai selulose asetat membran. Kemudian HbA2-nya diukur lagi dengan elusi. Ada yang pakai sitrat agar, tapi ini semua kualitatif, ya. Kita hanya melihat pita-pitanya mana aja, ya. Ada lagi capillary electrophoresis. Ini bisa kuantitatif. Kemudian ada pakai kromatografi. Ini HbA2-nya bisa dipakai dengan mikrokolom, ada juga pakai HPLC. Ini kualitatif dan kuantitatif, ya. Nah, HbF sendiri bisa diukur secara dengan denaturasi alkali, ya. Ini adalah modifikasi Betke, dan kalau kita masih meragukan dengan hasil-hasil ini masih ragu, kita lakukan analisa DNA. Ini adalah hasil dari elektroforesis hemoglobin. Ini kalau pakai selulose asetat pH basa, ini kalau sitrat agar pH-nya asam. Nah, ini yang normal. Kemudian kalau sickle trait itu ada di ini, ya, HBS-nya ada HBS-nya gitu, ya. Ini HbA di sini.
Ini HbF letaknya di sini, HbS, D, G. Kemudian A2CEO. Nah, ini kan berarti pada tempat ini ada kemungkinannya masih begini. Jadi perlu diteruskan nanti supaya terpisah ya. Yang sama-sama tempatnya ini supaya terpisah yaitu dengan pH asam ini. Nah, ini kan tempatnya berbeda lagi. Yang tadinya SDG ini di sini S-nya pindah sama D-nya dan S dan D terpisah ya. Kalau dengan di sini masih sama-sama. Ya. Tapi ini mungkin sudah jarang yang pakai ini ya, karena sekarang udah ada cara yang lebih bagus ya. Nah, ini dengan membran selulosa asetat tadi contohnya. Kemudian ini yang satu ini dengan ini thalassemia trait, beta trait, ini kita lihat HbA2-nya lebih dari 4%. Tadi kan lebih dari berapa? 3,5 ya. Kemudian kalau thalassemia mayor tuh HbF-nya tinggi sekali. Ini 80% ya. Nih, di sini. Nah, bagaimana kita nah ini sedangkan ini udah tadi nilai HbA2. Karena kan peningkatan itu bisa sebab lain-lain ya. Jadi kalau sangat tinggi, ini memang rentang sampai HbA2 lebih dari 7 ini jarang. Ini adalah yang jarang dari perlu diulang. Nah, kalau 3,8 sampai 7 itu bisa tal beta trait, bisa unstable hemoglobin. Pada umumnya 3,4 sampai 3,7. Ini bisa juga anemia defisiensi besi yang berat pada tal beta trait. Atau ada tal alfa dan tal beta, adanya HbS, atau kesalahan analitis. Kalau normal kan sampai sekian. Nah, tal alfa itu masih bisa di sini, tal alfa. Atau delta beta disertai HbF yang tinggi. Kalau kurang dari 2, nah ini mungkin alfa atau HbA disease atau defisiensi besi. Ya. Nah, sekarang mengenai nilai HbF. Ini interpretasinya. Normalnya kan sekian. Kalau 1 sampai 5 bisa juga alfa trait, beta trait, ada beta dengan Hb varian, anemia aplastik, MDS. Jadi anemia aplastik, MDS itu juga bisa memberikan gambaran ini ya. HbF-nya naik, wanita hamil bisa. Nah, kalau sampai tinggi sekali, ini kan normalnya cuma sampai 1 sampai tinggi sekali, mungkin ini jarang nih ya. Hemoglobin varian tertentu, tipe tertentu dari kombinasi delta beta atau HPFH. Nah, kalau 15 sampai 45 itu HPFH, ini hemoglobin F yang persisten ya. Beberapa kasus thalassemia beta intermedia lebih dari 45 bisa juga mayor. Terus ada lebih dari 95 ini jarang sekali ini ya. Nah, orang thalassemia itu karena dia mengalami hemolisis yang terus-menerus ya, lama sekali kan tadi digambarkan baik pada yang mayor ya, terutama hemolisisnya lama, maka dia lama-lama pasien itu akan mengalami batu empedu. Tapi batu empedu di sini ini beda dengan batu empedu yang karena kolesterol ya. Ini biasanya batu empedu karena hemoglobin, jadi biasanya batunya hitam ini ya, hemolisis kronis. Dan tadi karena dia terus-terusan ditransfusi, kemudian karena hemolisis itu, jadi ada penimbunan besi. Penimbunan besi menyebabkan hemosiderosis. Nah, ini bisa terjadi pada banyak organ, antara lain di jantung. Kalau jantung mengalami penimbunan besi ini terjadi dapat menyebabkan aritmia, ya. Nah, pasien itu bisa meninggal karena jantungnya, ya. Kemudian di pankreas, penimbunan besi ini menyebabkan diabetes. Jadi pasien udah thalassemia, lama-lama dia malah jadi diabetes karena adanya hemosiderosis di pankreas, di tiroid, paratiroid juga, dan kemudian di otak juga bisa, di substansia nigra otak terjadi Parkinson, di sendi terjadi artropati yang kronis ya. Jadi penimbunan besi di mana-mana bisa terjadi, di hati ini belum disebut ya, di hati juga ya. Jadi di berbagai organ penimbunan besi ini menyebabkan masalah. Nah, karena itu pasien hemofili itu kan
besi yang berlebih ini harus diikat dengan obat yaitu chelating agent ya. Obat-obatnya itu ada Deferiprom, Deferoxamine dan sebagainya ya. Karena seringkali meninggalnya karena penimbunan besi ini. Nah, selain itu, ternyata pasien talasemi ini juga mengalami suatu kondisi yang disebut chronic hypercoagulable state. Jadi, darahnya itu mudah mengalami pembekuan. Dia bisa mengalami trombosis pada talasemia mayor, talasemia intermedia, maupun pada HBH disease. Ya. Ini talasemia alfa ya. Nah, ini kenapa terjadi demikian? Karena pada talasemi itu kan eritrositnya sudah tidak normal ya. Dia tadi kan ada banyak presipitat, misalnya presipitat kalau pada talasemia beta, rantai alfanya mengalami presipitat. Nah, eritrosit yang tidak normal tadi, dia akan menyediakan suatu permukaan bermuatan negatif yang biasanya ini diperankan oleh trombosit ya. Jadi eritrositnya itu bisa berperan seperti trombosit dan menyebabkan aktivasi koagulasi. Ya. Nah, aktivasi koagulasi ini maka bisa dijumpai peningkatan petanda aktivasi koagulasi ya, misalnya kayak D-dimer, bisa juga trombin antitrombin kompleks, F12 ya, terutama pada pasien yang sudah mengalami splenektomi. Karena kalau pasien sudah mengalami splenektomi, maka eritrosit yang abnormal tadi kan tidak dibersihkan oleh limpa, jadi banyak beredar di darah. Eritrosit yang sudah ada presipitat tadi dan dia akan berperan pada koagulasi karena dia mempunyai permukaannya itu bermuatan negatif. Nah, inilah yang merupakan komplikasi dari talasemi ya. Ini mungkin jarang dibahas ya. Yang paling sering adalah karena keracunan besi ini, karena penimbunan besi. Dan kalau ada batu, ya batu empedu yang akibat dari hemolisis kronis. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi hemoglobinopati, kelainan genetik, bisa pembentukan rantai globin, bisa dan itu bisa talasemi, bisa HB varian ya. Talasemi ada yang alfa, beta, ada delta, beta jarang. HB varian macam-macam, tapi yang sering itu S, HBE, HBD ya. Kemudian kalau pada talasemi itu mutasinya menyebabkan kelainan kuantitatif, jadi rantai globinnya kurang. Tergantung yang kurang apa, yang kurang alfa, talasemia alfa, yang kurang beta, talasemia beta. Nah, sedangkan HB varian ini strukturnya berubah karena ada misalnya glutamic acid atau apa diganti oleh asam amino lain ya. Jadi struktur dari rantai globin berubah. Nah, yang berat mungkin yang terkenal HBS ya, menimbulkan penyakit sel sabit. Talasemi alfa itu seringkali penyebabnya adalah delesi, tapi ada juga yang non delesi. Yang delesi tergantung, kalau makin banyak delesinya ya makin berat. Yang delesi 4 itu maka dia terjadi tidak hiduplah hidrofetalis ya. Dan akibat delesi itu akan terbentuk homotetramer, bisa gamma 4 kalau bayi, kalau orang dewasa beta 4 HBH. Nah, talasemia beta mayor itu yang homozigot penyebabnya ya, anemia mikrositit yang berat, anisopoikilos, target dan sebagainya, kadar HbF-nya sangat tinggi. Kalau beta trait atau heterozigot atau bisa minor, ini sulit dibedakan dari anemia defisiensi besi. Jadi untuk screening itu kita membutuhkan hematologi lengkap karena dari sini kita akan menemukan apakah ada mikrositik hipokrom ya. Kemudian pewarnaan supravital ini kalau kita mau menemukan HBH inclusion, maka itu kita menuju ke arah talasemia alfa. Kemudian status besi ini bisa membedakan anemia defisiensi besi dari talasemia. Nah, selain itu kita bisa memakai beberapa indeks diskriminan, banyak sekali ya. Mungkin yang paling terkenal, paling sering dipakai itu Menser, tapi padahal banyak yang lain. Dan masing-masing indeks itu mempunyai odds ratio-nya berbeda-beda, area under curve-nya berbeda ya. Dan ini tujuannya adalah membedakan talasemia beta trait dengan anemia
karena ini mirip sekali ya, dan terapinya berbeda ya. Yang ini kekurangan besi dikasih besi, kalau ini kan nggak boleh dikasih besi, ada kelebihan nanti ya. Nah, untuk diagnosis itu ada beberapa cara, yaitu dengan analisa HP. Kalau tidak cukup, yang tidak bisa juga kita perlu analisa DNA, bisa elektroforesis, bisa kromatografi. Ya. Mungkin itu yang kita bisa diskusikan mengenai talasemia. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Saya stop share ya. Baik, terima kasih Prof atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya Prof. Dari mulai etiologinya, jenis-jenis dari variannya, sampai pemeriksaannya juga. Di kolom chat sudah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan Prof dari Dr. Hendri Pranoto dari Surabaya. Akan saya bacakan satu persatu ya Prof. Iya, saya nggak bisa lihat sih. Ya. Apa yang pertama, soal hemoglobinopati, rasanya ada dua mazhab pengertian ya Prof. Ada referensi yang memasukkan talasemia dalam hemoglobinopati, ada yang tidak. Bagi yang tidak, hemoglobinopati merupakan kelainan kualitatif HB. Jadi sinonim dengan HB varians. Mohon tanggapannya Prof. Ya, saya setuju ya Dr. Hendri, memang itulah kalau kita baca buku memang macam-macam. Nah, memang ada yang membagi hemoglobinopati itu termasuk talasemi dan HB varian, dan ada juga yang hemoglobinopati sama dengan HB varian ya. Ya, asal kita, yang penting kita memahami bahwa kedua penyakit itu HB varian dan talasemi itu berbeda. Yang satu kuantitatif, satu kualitatif. Soal hemoglobinopati mau yang mana ya itu terserah. Tapi kan yang kita temui pasiennya kan nggak bilang saya HB pati. Yang penting adalah kita bisa membedakan pasien ini adalah pasien talasemi, yang ini HB varian gitu loh. Kan hasil pemeriksaannya berbeda. Yang tadi yang dokter tanyakan itu ya memang benar, itu buku-buku ada yang begitu, tapi kan maksud saya tidak merubah inilah kondisi pasien, ya tetap pasiennya yang satu pembawa sifat yang menyebabkan kelainan kuantitatif, yang satu kelainan kualitatif. Udah. Soal itu selalu ada di dalam dunia kedokteran ya. Ada orang yang pendapatnya agak berbeda dengan yang lain. Tapi yang penting pemahaman kita. Yang satu kelainan kuantitatif sama kelainan kualitatif. Soal HB pati itu mau dimasukkan sebagai sama dengan HB varian atau merupakan gabungan dari dua itu, ya terserah yang membaca ya, terserah buku apa yang kita baca. Ya. Itu saya, Dr. Hendri. Baik, Prof. Berarti memang klasifikasinya mungkin bisa kita kesampingkan gitu ya, Prof. Iya, yang penting bagaimana kita menghadapi pasien itu, pemeriksaan apa, dan hasil pemeriksaan itu kita bisa menggolongkan, oh pasien ini termasuk HB varian, oh pasien ini termasuk talasemi gitu. Baik Prof. Lalu pertanyaan kedua Prof. Dari penjelasan Prof tadi, berarti bisa terjadi iron overload pada talasemia hanya dari peningkatan absorpsi dietary iron ya Prof, meskipun tanpa ada riwayat transfusi atau parenteral iron. Ya, kalau dia tidak pernah transfusi, tapi pasti dari penghancuran aja kan artinya. Ya, makanya saya bilang kalau orang talasemi jangan dikasih besi. Makanya jangan asal ada mikrositik hipokrom langsung kasih besi. Belum tentu kekurangan besi ya. Kalau dia adalah talasemi kan lebih baik jangan dikasih besi. Karena tiap kali dia mengalami hemolisis atau eritropoiesis inefektif, itu kan penghancuran eritrosit pasti akan melepaskan besi. Kalau kita lihat siklus besi itu ada yang dari luar yang kita makan dan ada yang berasal dari penghancuran eritrosit. Kalau penghancurannya terus-terusan aja, ya kalau kita tambah-tambah makan besi, ya tambah banyak ya. Saya rasa jangan dikit-dikit kalau mikrositik hipokrom kasih besi lah, itu tujuan saya.
Jangan begitu. Harus dikaji lebih lanjut dulu ya, Prof. Makanya Karena orang berbeda dengan anemia defisiensi besi gitu ya, Prof. ya kalau anemia defisiensi besi memang sudah kekurangan ya memang harus dikasih besi. Tapi kalau dia penyebabnya bukan karena defisiensi besi tapi karena talasemi ya jangan. Karena dia kan sudah ada sumber besi dari penghancuran eritrositnya. Baik. Baik, kemudian pertanyaan ketiga, Prof. Mengingat transferin merupakan protein fase akut negatif, kadarnya menurun pada inflamasi. Ada referensi yang menyebutkan saturasi transferin bisa normal pada anemia of chronic disease karena besi dan transferin sama-sama turun. Mohon tanggapannya, Prof. Besi dan apa? Transferin, Prof. Transferin turun. Jadi saturasinya normal gitu. Ya, Itu pada penyakit apa? anemia of chronic disease. Chronic disease. Nah, kita mesti lihat juga pada chronic disease itu berarti ada hepsidin ya. Karena kan kalau ada inflamasi hepsidin itu juga berperan pada absorpsi besi ya. Dan ini tadi apa besinya sudah rendah karena penyakitnya. Ya, jadi kadar ada referensi yang menyebutkan saturasi transferin bisa normal pada anemia of chronic disease dalam kurung karena besi dan transferin sama-sama turun. Oh, ya mungkin aja kalau normal, tapi memang kalau pada penyakit kronik itu kan memang tidak rendah sekali, tapi kalau pada anemia defisiensi besi kan memang harus rendah sekali kan satu indeks saturasinya itu. Jadi tergantung lah apakah benar ini transferinnya turunnya seberapa, besinya turunnya seberapa. Harus ditelaah lebih lanjut lagi gitu ya, Prof ya. Karena seberapa besar penurunannya. Penurunannya seberapa besar, apakah mana yang lebih turun gitu loh. Selain penurunan kan juga ada absorpsi berpengaruh juga ya. Iya. Ya kalau kita lihat itu apa siklus besi. Besi itu dari luar yang dimakan. Terus ada yang besi hem, ada yang non hem. Kemudian ada besi yang berasal dari penghancuran eritrosit, ya kan? Dan itu kan berlangsung terus-menerus kan? Karena umur eritrosit yang normal kan sekitar 120 hari kan itu terus-menerus ada terjadi. Nah, sekarang kalau penyakit kronis itu apanya yang sebenarnya tergantung ya penyakit kronisnya itu menyebabkan apa? Apakah memang benar besinya jadi turun karena apa absorpsinya berkurang, ataukah penyakit kronis itu pengaruhnya terhadap apa? Apa sitokin proinflamasinya? Saya nggak tahu terus terang. Tapi mungkin aja ada yang kalau dua-duanya turun, jadi indeksnya masih normal gitu. Iya. Baik, Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Dr. Hendry, Prof. Bagaimana korelasi badan inklusi HBH dengan temuan pada analisis HB, elektroforesis ataupun HPLC? Apakah terdeteksi pada analisis HB bila bukan HBH disease? Pada analisis HB bila bukan HBH disease. Apakah bisa terdeteksi? Kalau kita mendeteksi HBH inclusion body kan kita nyarinya di sediaan dengan pewarnaan supravital, ya kan? Dan ini maunya nyarinya di mana? Nyarinya di elektroforesis. Ya tergantung ya, sebenarnya semuanya tergantung berapa banyak HBH-nya itu dan sensitivitas dari pemeriksaan itu. Misalnya pada pewarnaan supravital juga kalau dia cuman ketemu satu di antara berapa gitu, berapa eri. Kalau kita meriksanya nggak cukup lama atau nggak cukup teliti, ya nggak ketemu juga ya. Jadi
tergantung dari sensitivitasnya dan kemampuan kita mendeteksi lah. Kalau dengan mikroskopis, tapi kalau dengan alat, ya mungkin tergantung juga berapa banyak terbentuknya HPH-nya itu. Baik, Prof. Berarti kita kembali lagi ke sensitivitas dari pemeriksaannya itu sendiri gitu ya, Prof. Kalau terlalu sedikit mungkin memang nggak kelihatan atau nggak muncul ya. Terdeteksi kalau terlalu sedikit. Ya, baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaan dari Dr. Hendry. Lalu ini ada satu pertanyaan lagi, Prof, mungkin dari Dr. Edwin Darmawan ya. Selamat pagi, Prof. Rahayu. Izin bertanya, ada kasus HBE pada orang dewasa usia 40 tahun dengan temuan pemeriksaan indeks eritrosit dan morfologi eritrosit normal. Apakah bila dimasukkan menjadi varian HBE disease yang akan didapat, apakah bisa dimasukkan menjadi varian HBA disease yang didapat atau acquired, atau memang termasuk kelainan yang trait? Saya sih terus terang belum tahu ya kalau ada acquired HBE. Nggak tahu saya nggak pernah mengenal mengenai atau membaca tentang acquired HBE. Setahu saya itu kan semuanya kan karena mutasi ya. Apakah mutasinya terjadi acquired? Saya belum tahu, belum pernah membaca itu. Jadi waktu kecil nggak ketahuan ya, mungkin aja nggak diperiksa ya. Mungkin baru diperiksanya 40 tahun gitu ya, Prof. Iya, dan dia kan memang nggak kelihatan secara fisiknya atau fenotipnya kan nggak begitu parah, nggak berat gitu, nggak ketahuan. Banyak orang yang nggak tahu loh HBE itu, bahwa dia membawa HBE. Tahu-tahu misalnya suami itu HBE, tapi dia nggak tahu. Dia menikah dengan wanita yang tal beta trait. Bisa-bisa anaknya tal beta HBE, dan tal beta HBE bisa berat loh. Nah, itu baru ketahuannya belakangan. Jadi bukan acquired, tapi dia ketahuannya belakangan karena secara retrograd gitu loh. Karena anaknya ketahuan tal beta HBE, kan orang tuanya diperiksa. Nah, ketahuan misalnya ternyata bapaknya HBE. Bukan berarti bapaknya itu acquired HBE. Ya, tetap dari mutasi gitu ya, Prof. Ya, dia mutasi udah dari dulu dia udah membawa HBE, cuman karena nggak diperiksa ya nggak ketahuan gitu loh. Nah, pada saat dia punya anak tal beta HBE dan dengan gejala klinis berat, baru ketahuan, kan ditelusuri orang tuanya. Nah, yang satu membawa tal beta trait, misalnya yang satu membawa HBE. Nah, muncul anaknya tal beta HBE. Ini kejadian benar saya lihat. Jadi bukan berarti dia acquired HBE yang didapat, tapi baru ketahuan, baru terdeteksi setelah dewasa, setelah punya anak gitu loh. Karena itu sekarang ini sebaiknya pemeriksaan pranikah itu sudah diperiksa juga ini tentang deteksi talasemia itu diperiksa lah. Supaya orang tuh tahu calon suami, calon istri ini membawa apa. Oh, kamu membawa HBE, saya bawa tal beta trait. Nah, tahu-tahu anaknya tal beta HBE, ya. Sebenarnya di negara lain, kalau nggak salah di Yunani, di mana itu premarital itu, screening premarital itu sudah dilakukan, sehingga kita bisa menurunkan prevalensi dari tal beta mayor. Kalau suami istri udah ketahuan pembawa sifat, kan setidaknya dia ya jangan sampai punya mayor lah, ya. Kalau yang satu normal, satu tal beta trait, nggak apa-apa. Paling-paling ketemu anaknya tal beta trait lagi. Tapi kalau yang dua-duanya tal beta trait, ya bisa dapat mayor anaknya. Ya. Jadi sebenarnya untuk tal beta ini, untuk menurunkan angka itu adalah premarital screening. Betul, Prof. Ya. Salah satu upaya juga ya, Prof, ya. Kita bisa menurunkan yang mayor, karena yang mayor itu yang bahaya, dan dia nanti meninggalnya itu karena apa? Karena keracunan besi. Keracunan besi itu hemosiderosis bisa di jantung, bisa di hati, bisa di pankreas, bisa di mana-mana, ya. Kalau untuk anemia kan dia ditransfusi terus transfusi, tapi keracunan besinya itu, walaupun sekarang tuh ada obat-obat yang mengikat besi, ya. Jadi sebenarnya
upayanya pemerintah, mestinya Kemenkes gitu ya, kalau mau menurunkan angka yang mayor, itu adalah premarital screening. Baik, Prof. Baik, mudah-mudahan terjawab Dr. Edwin. Ya. Gimana Dr. Erwin? Baik, terima kasih Prof. Ya, terima kasih semuanya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Nanti saya coba cari itu yang apa tadi, pertanyaan yang saturasinya jadi normal. Ya. Ya, Prof. Ya. Tidak terasa ya Prof, waktu Ya. kita jam 10 lewat 06. Oh, sudah sejam ya. Saya pikir. Ya, mohon maaf Prof jika berlebihan untuk jamnya, tapi mungkin sebagai penutup ada satu pertanyaan nih Prof dari Prodia Cabang, Prof. Iya, silahkan. Prof, apabila pasien datang namun biayanya belum cukup untuk panel screening talasemia, karena kan ada banyak ya Prof, hema lengkap, morfologi eritrosit, HB elektroforesis, inklusi HbA dan ferritin. Ini susah jawabnya gimana? Apa tes utama yang sebaiknya dipilih? Apakah hema lengkap, morfologi eritrosit, HB elektroforesis sudah cukup atau mungkin terlebih dahulu bisa hema lengkap saja? Kalau dia mau screening, hema lengkap saja. Kalau hema lengkapnya semuanya oke, kan nggak usah terus, ya nggak? Kecuali ada hema lengkap ketemu mikrositik hipokrom. Nah, kita mau irit, mau pasti, kalau mau irit ya tinggal dihitung pakai indeks diskriminan menuju ke arah mana, gitu loh. Tadi kan ada mau Menser, mau indeks yang mana aja. Nah, kalau kira-kira menuju ke arah talasemia, nah baru diteruskan. Ya memang nggak sekali, tapi kan itu bisa menghemat. Kalau saya bilang, kalau dia tidak ada mikrositik hipokrom, ya udah tenang-tenang aja. Ternyata enggak gitu. Walaupun mungkin ada sedikit sekali, tapi kan lebih aman, ya. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Prof, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:08 ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Rahayu yang sudah menyempatkan waktunya, Prof, menjadi pemateri di pagi hari ini, juga dengan materinya yang komprehensif dan tanya jawab kita yang lumayan seru ya selama pagi hari ini. Terima kasih juga kepada siapa? Mbak Kiani, Mbak Kiani. Pak Bena, dan juga kepada para peserta, juga para penanya. Terus mungkin tidak memuaskan jawaban saya, ya nanti coba saya cari jawabannya. Tapi ya semoga ada yang bermanfaat buat teman-teman lah. Terima kasih. Terima kasih banyak juga para peserta yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat ya di praktek sehari-hari dan juga di pekerjaan kita masing-masing. Baik, dengan demikian saya Giani sebagai moderator di pagi hari ini pamit undur diri Prof. Terima kasih sekali lagi Prof. Rahayu. Sampai bertemu lagi ya Prof di kulab-kulab berikutnya. Ya, Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih.